Kembali di Kabar Pagi, 17 tersangka dari 22 tersangka yang sudah ditahan oleh Polres Lumajang, Jawa Timur tiba di Mapolda Jatim dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Sebelum dilakukan pemeriksaan terkait kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil, pihak Dokes Polda Jatim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tersangka. (17) dari 22 tersangka pembunuhan aktivis Salim Kancil tiba di Mapolda Jawa Timur dengan 2 mobil tahanan serta pengawalan ketat aparat kepolisian Polda Jatim. Para tahanan ini dikumpulkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan. Menurut Polda Jatim, pemindahan para tersangka dilakukan karena penanganan kasus pembunuhan aktivis Salim Kancil diambil alih oleh Polda Jatim untuk menghindari intervensi. Total tersangka yang sudah diamankan mencapai 22 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur. Sementara 5 tersangka yang belum dibawa ke Mapolda Jatim masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Lumajang, Jawa Timur. Jadi perlu saya jelaskan ya, bahwa para tersangka ini yang sudah ditahan di Polres Lumajang, kita pindahkan ke Polda Jawa Timur. Kemudian perlu ditegaskan sesuai perintah Bapak Kapolda bahwa kasus ditarik ke Polda. Berapa tersangka dan yang dipindahkan kasus ke Polda? Sementara ada 17 tersangka yang dititipkan, selanjutnya yang lainnya sedang didalami untuk dikembangkan. Dan alasan pemindahan sendiri apa ini, Dan? Ditarik ke Polda kasusnya. Ke-17 tersangka ini mulai menjalani pemeriksaan pada Rabu 30 September hari ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, mobil pengangkut uang dirampok di Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Perampok membawa kabur uang senilai 4,8 miliar rupiah. Selasa malam, Kepolisian Polda Jawa Tengah melakukan olah kejadian perkara kasus perampokan yang menimpa mobil pengangkut uang di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Aksi perampokan ini diduga melibatkan oknum polisi yang mengawal perjalanan uang senilai 4,8 miliar rupiah yang merupakan setoran dari sejumlah bank di wilayah Semarang dan Solo. Dalam olah TKP ini, polisi mendatangkan korban perampokan yaitu FAI yang merupakan karyawan jasa pengiriman uang. Pada saat kejadian perampokan, FAI menjadi penanggung jawab uang yang dibawa. Perampokan ini terjadi pada Senin petang kemarin. Kejadian bermula ketika rombongan mobil pengangkut uang ini pulang dari Solo usai mengambil uang dari sejumlah bank. Di dalam mobil ini ada sejumlah orang yang ikut dalam perjalanan, yaitu FAI dan TI yang merupakan karyawan mobil pengangkut uang dan dikawal Brigadir S. Hingga saat ini keberadaan Brigadir S yang merupakan pengawal mobil uang ini masih misterius karena tidak diketahui keberadaannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aditya Bayu, TV One mengabarkan. Seorang wanita di Bogor, Jawa Barat tewas menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena selama 10 tahun menikah dengan korban, mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Nena, seorang wanita di Bogor, Jawa Barat, tewas dibunuh suaminya, Madrosi, di rumahnya di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja. Wanita 25 tahun ini menderita luka parah di leher setelah dilukai suaminya menggunakan pisau dapur. Setelah pembunuhan terjadi, Madrosi alias Oci berhasil ditangkap warga setempat dan diserahkan ke Mapolsek Sukaraja. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk diotopsi. Kepada polisi, Madrosi mengaku kesal karena 10 tahun ia menikah dengan korban belum pula dikaruniai anak. Tersangka juga kesal kepada korban yang sering pergi ke rumah orang tuanya di Cisarua tanpa sepengetahuannya. Hasil pemeriksaan sementara dari pelaku, istrinya sering keluar rumah tanpa izin, tapi ternyata ada di orang tuanya. Polisi menjerat Madrosi dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga
dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara. 30. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Sadipudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah meninggalnya NF, siswi Madrasah Ibtidaiyah di Seulimun, Aceh Besar, hingga kini pihak sekolah masih menyelidiki di mana dan kapan korban mengalami pemukulan. Meninggalnya NF, siswi Madrasah Ibtidaiyah Kenaloi, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, masih menyisakan misteri. Hingga kini pihak madrasah mengaku masih memintai keterangan dari sejumlah siswa untuk memastikan di mana dan kapan korban mengalami pemukulan. Pasalnya, kasus pemukulan terhadap siswi kelas 6 tersebut baru dilaporkan orang tua korban kepada sekolah 10 hari setelah peristiwa pemukulan terjadi. Guru tidak ada yang tahu, tidak tahu kasus tersebut. Kemudian tidak ada yang memberitahu dan korban pun tidak memberitahu kepada guru-guru. Kemudian siswanya pun nggak ada yang melapor. Karena kami kan punya buku bimpen. Kami buka buku bimpen, ternyata tanggal 16 hari Rabu itu tidak ada kasus siswa, tidak ada laporan kasus. Kemudian kami cek lagi absen, ternyata hari Rabu itu kejadian, hari Kamisnya dia masuk sekolah dengan kondisi yang sehat, masih sehat. Sementara itu, dari kesaksian sejumlah siswa, mereka mengaku tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap NF. Meskipun demikian, hingga kini pihak sekolah masih memeriksa 4 siswa yang diduga sebagai pelaku pemukulan terhadap korban. Sebelumnya, NF dikabarkan kritis dan sempat muntah darah hingga akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, NF disiksa oleh 4 laki-laki teman sekelasnya. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Arman Konadi, TV One mengabarkan. Kasus pencurian mobil yang melibatkan pesulap Limbat dan 2 rekan teman wanitanya terus bergulir. Pelapor meminta kepolisian segera memanggil paksa Limbat dan 2 rekannya untuk diperiksa. Didampingi kuasa hukumnya, Hussein Ibrahim, sebagai pihak yang melaporkan pesulap Limbat, Selasa siang kemarin mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk menanyakan kelanjutan laporan mengenai mobilnya yang hilang. Ibrahim juga meminta agar Limbat membuktikan jika kasusnya tersebut terkait utang piutang. Saat ini, mobil berwarna silver yang diduga diambil oleh pesulap Limbat tersebut telah ditahan kepolisian sebagai barang bukti. Mahkamah Konstitusi memutuskan pilkada dengan calon tunggal tetap bisa berlangsung serentak. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sesaat lagi. Selain itu, sidang juga diwarnai perdebatan antara terdakwa yang juga politisi Partai Nasdem Osi Kaligis dengan Geri. Hal ini berkaitan dengan munculnya nama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam berita acara pemeriksaan Geri. Untuk kan sumber jabatan, rahasia klien Komisi Sifat. Kenapa di DPI panjang lebar berbicara mengenai partai? Apa hubungannya? Kok bicara mengenai SP, saya nggak pernah tahu kok berbicara mengenai katakanlah si itu di apa partai apa? Loh, kok nggak sadar bahwa kau ngomong mengenai Surya Paloh?
Bukan, itu kan komunikasinya bukan saya ngomong ke Pak, itu komunikasinya si Bu Edi. Di dalam BAP kamu ada. Apa perlunya sedangkan kamu jadi saksi untuk saya? Betul. Itu maksudnya. Nanti saya bacakan ya. Ini untuk sebentar saya coba panggil. Jadi jangan kemana-mana yang mulia. Bukan yang berkaitan Ya, saya cuma ngomong dengan dakwaan ini. Saya cuma mau katakan kalau sumpah jabatan itu kalau katakan umum yang mulia. Siapa? Dia mau jadi kolaborator, katanya mau buka semua punya rahasia-rahasia dari klien saya. Kalau saya nggak pernah bilang gitu, Prof. Nggak pernah saya bilang kayak gitu. Tanya sama tim penyidik. Iya. Nggak pernah saya bilang kayak gitu, saya mau buka-buka. Enggak, saya hanya ngomong soal fakta aja. Kalau mengenai fakta, saya ngomong soal fakta. Apa hubungannya dengan partai? Itu hadapan Bu Evi ke saya, kalau Bu Evi itu cerita. Jadi gini, Bu Evi cerita. Cerita klien kepada kau adalah rahasia klien. Kau nggak boleh buka, asal kau tahu aja. Ya. Tapi sudah ada hadapannya, Prof. Hadapannya nggak ada. Gary sendiri merupakan asisten OC Kaligis dan tertangkap tangan oleh petugas KPK saat akan menyerahkan uang kepada hakim dan panitera PT UN Medan. Dari Jakarta, Indra Gunawan, TV One mengabarkan. Kita tentukan hari Kamis tanggal 1 Oktober. Kemarin Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada serentak tahun 2015 nanti akan dilaksanakan di seluruh Indonesia meskipun ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Pilkada serentak tersebut termasuk diantaranya adalah 3 daerah yang pelaksanaan pilkadanya sempat diputuskan untuk ditunda. Dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi yang digelar pada Selasa siang seusai permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bahwa paling sedikit ada 2 pasangan calon yang maju pilkada, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa daerah dengan 1 calon tunggal tetap bisa mengikuti pilkada serentak pada bulan Desember mendatang. Namun Mahkamah Konstitusi tetap memberikan beberapa ketentuan, di mana diantaranya adalah pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti 1 pasangan calon haruslah merupakan upaya terakhir yang ditempuh. 3. Berdasarkan Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi menimbang jika pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya 2 pasangan calon, maka hal ini dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional mencakup hak untuk dipilih dan memilih. Apabila suara rakyat lebih banyak memilih tidak setuju, maka pemilihan akan ditunda hingga pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi karena rakyatlah yang memutuskan. Meski demikian, salah satu hakim MK, yakni Patrialis Akbar, mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Kita katakan mulai pada 1257 tadi, Pilkada serentak di Indonesia tahun 2015 ini akan berlangsung di seluruh Indonesia. Jadi yang 3 lagi, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Blitar, dan kemudian Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan pilkada karena sudah memenuhi persyaratan tadi, yaitu setelah dibuka kembali dan diperiksa 3 hari, itu sudah ada tetap 1 pasangan calon yang memenuhi persyaratan. Pada akhir putusan, para anggota hakim MK sepakat mekanisme tersebut dianggap lebih demokratis dibandingkan menyatakan menang dengan aklamasi tanpa meminta pendapat rakyat dalam hal ini pemilih. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, TV One mengabarkan. Gubernur DKI